Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel bersama aku, Midiana. So, apa kabar kalian semua di rumah? Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan juga semangat terus menjalani kehidupan kalian. Di video kali ini aku akan membagikan beberapa informasi dari dunia hiburan Cina dan juga ada hubungannya dengan K-pop. Jadi seperti apakah informasi-informasi yang bakal aku sampaikan ini? Stay tune terus di video aku. Dan buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Mari kita mulai informasinya. Check it out. Oke, here we go. Mari kita mulai informasi yang pertama mengenai hal yang lagi hype banget di Korea Selatan. Jadi ada sebuah postingan gitu di Naver yang membahas mengenai kemungkinan nanti di masa depan atau di pasar K-pop masa depan itu sudah tidak ada lagi idol yang berasal dari Cina, guys. Dan hal ini tuh berhubungan sama kemarin adanya otoritas dari Cina yang semakin ketat banget, mulai dari perfandoman, terus dunia idolnya, bahkan dunia hiburan para artis di sana. Dan hal ini pun disoroti dengan serius oleh para media dan juga para perusahaan hiburan di Korea Selatan, guys. Seperti yang kita tahu sendiri bahwa ada beberapa agensi di Korea Selatan yang membidik Cina sebagai pasar utama mereka, mempromosikan ataupun menjual merchandise dan juga album mereka ke Cina. Dan mereka juga memiliki beberapa member dari Cina yang memudahkan mereka untuk melakukan promosi ataupun melakukan konser atau tour dan juga melakukan beberapa event-event di Cina. Itu bakal lebih mudah kan kalau mereka tuh memiliki member dari Cina. Dan ketika sebuah agensi memiliki member dari Cina juga akan menggait lebih banyak fans dari Cina, guys, karena emang Cina tuh gudangnya sultan. Jadi banyak banget agensi-agensi yang membidik pasar Cina untuk promosi mereka. Tapi melihat ke belakang atau beberapa belakangan ini, semakin ketatnya peraturan di Cina itu juga meresahkan pasar dari Korea sendiri. Dan kemarin mengenai aturan pembatasan pembelian album di Cina itu juga udah mempengaruhi para agensi-agensi di Korea Selatan, guys. Karena emang menurun gitu loh tingkat penjualan album ataupun merchandise dari Korea Selatan. Dan hal ini juga akan mempengaruhi pemasukan untuk agensi-agensi tersebut. Khususnya untuk para agensi yang emang punya pasar utama di Cina ataupun memiliki fans-fans di Cina itu juga bakal berimbas sangat besar. Hal itulah yang menimbulkan pertanyaan nantinya, apakah kedepannya tuh Korea bakal menghapus Cina sebagai salah satu pasar utama mereka dalam mempromosikan K-pop atau enggak, guys. Jadi hal ini tuh juga berhubungan sama para member yang berasal dari Cina. Karena kalau nantinya emang Korea tuh udah enggak menjadikan Cina sebagai salah satu negara tujuan promosi, itu peran dari para idol Cina tuh juga akan berkurang gitu loh, guys. Atau kalau di Never tadi itu mengatakan bahwa udah tidak ada lagi alasan bagi para member Cina itu untuk membuka pasar global atau pasar mereka di Cina. So what do you think about this? Komen di bawah, guys. Di sisi lain, adanya member Cina itu juga kemungkinan akan memberikan resiko yang lebih tinggi bagi para agensi di Korea Selatan karena akan berhubungan dengan politik dan juga pemerintahan di Cina, guys. Dan satu lagi, guys, sekarang tuh banyak sekali idol K-pop dari Cina yang kembali ke negara asalnya dan aktif banget di sana, guys. Mulai dari main drama, web drama, variety show, bahkan mereka tuh memiliki event-event khusus mereka sendiri, guys. Dan Cina sendiri itu adalah sebuah negara yang udah kayak punya dunia mereka sendiri. Mereka tuh bisa menyediakan apapun untuk warga negara mereka. Bener-bener negara yang maju banget Cina itu, guys. Dan hal itu justru mendapatkan tanggapan yang berbeda dari para G-fans. Mereka tuh malah mengatakan bahwa kalau hal itu terjadi, kemungkinan pasar K-pop tuh malah semakin berkembang, guys, nggak semakin menyusut. Nah, kenapa demikian? Jadi mereka tuh mengatakan bahwa kemarin saja IGY sebagai pihak atau survival yang melahirkan sebuah grup idol itu mengatakan mereka akan berhenti terlebih dahulu untuk melaksanakan survival atau acara tersebut. Dan juga nanti kedepannya di Cina itu kemungkinan akan susah melahirkan sebuah grup idol baru melihat makin ketatnya peraturan Cina terkait dengan perfandoman dan juga peridolan. Dan hal inilah yang akan menyebabkan gap dari pasar K-pop sendiri. Dan juga misalnya hal itu terjadi, para K-fans tidak bisa mendapatkan kepuasan dari para idol dalam negeri mereka, dan otomatis mereka akan melihat ke pandangan lain, yaitu ke arah pasar K-pop. Nah, hal inilah yang menjadi poin atau tanggapan dari para G-fans di sana.
Kalau hal ini emang masuk akal guys, aku juga setuju tentang pemikiran dari para G-fans ini. Lalu mengenai peraturan pembatasan pembelian album, menurut G-fans itu bisa diakali kalau misalnya para fans tuh tidak memposting ataupun mempublikasikan angka atau dukungan mereka kepada para idol itu kayak nggak masalah. Apalagi kalau mereka tuh melakukan impor barang dari luar negeri, otomatis kan mereka juga akan membayar pajak kepada negara kan guys. So hal ini juga pasti nggak akan menjadi masalah besar. Kayak gitu guys pemikiran mereka. Jadi gimanakah pendapat kalian tentang hal ini? Apakah nantinya tuh Korea emang akan menghapus atau menggeser posisi Cina dari pasar utama mereka terhadap K-pop atau enggak? Komen di bawah. Dan next ada informasi pendek dari Yang, dimana dia itu dikonfirmasi menjadi salah satu anggota di variety show bernama Yacht Peri Plus Season 3 bersama dengan Yang Di, Jialing, Fan Chengcheng, Silent Wang, sama Sang Xiaopo guys. Nah, acara ini sendiri itu berfokus pada eksplorasi keindahan suatu tempat di Cina gitu. Jadi nantinya mereka tuh bakal kayak explore gitu ke tempat-tempat atau mengunjungi tempat-tempat di Cina, lalu mengapresiasi makanan lokalnya, tradisinya, dan juga keindahan tempat-tempat tersebut. Jadi buat kalian yang fansnya yang kalian bakal terhibur dengan acara yang satu ini. Dan info selanjutnya datang dari June 17 yang dikabarkan akan bermain web drama berjudul Exclusive Fairy Tale yang akan mulai syuting pada bulan Oktober mendatang. Dan dia akan beradu akting dengan seorang artis cantik bernama Lu Xiaohua. Jadi buat kalian para karat, harap menantikan drama yang satu ini. Oh ya guys, juga ada satu informasi pendek dari Dilreba, di mana ada kabar yang mengatakan bahwa Dilreba itu tidak akan mengakhiri kontrak dia dengan agensinya dia, yaitu Jiaxing atau Jiwon Studio. Bahkan dia itu sedang menegosiasikan pembagian dari kontraknya dia ke depan. Dan dia itu juga mendapatkan bagian dan juga suara yang lebih meningkat sehubungan dengan tingkat kepopulerannya dia yang juga semakin meningkat guys. Dan satu lagi hal yang penting, katanya dia juga bisa menolak beberapa drama buruk hasil produksi dari Jiaxing sendiri. Wow, debak. Terus kemarin ada yang tanya mengenai Lukas di Keep Running itu gimana. Jadi yang aku dapat kabar burung gitu dari Cina, katanya itu nanti di next season dari Keep Running itu bakal digantikan oleh Lin Yi gitu guys. Jadi kurang lebih ini bakal fix deh Lin Yi menjadi salah satu guest tetap di acara Keep Running. So guys, itu dia tadi adalah informasi yang bisa aku sampaikan dari dunia hiburan Cina, J-pop maupun K-pop. Jadi kalau kalian punya saran, kritik ataupun pendapat lain, kalian bisa komen di kolom komentar. Sampai di sini video aku. Jangan lupa buat like sama subscribe bagi yang belum. See you on the next video. Jangan lupa juga buat jaga kesehatan kalian, stay safe, stay healthy, and then stay positive. And then the last word, bye bye. Bye bye.